Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di aktivitas Brilliant Vol 3 kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal UTS Ekonomi Manajerial tahun lalu ya. Nah, di sini sudah ada soalnya ya. Kita langsung saja masuk ke soalnya. Nah, di soal nomor 1 ini, perusahaan Katrunada memproduksi setiap tahunnya selama 4 tahun yang akan datang, yaitu tahun pertama itu 600 unit, terus tahun kedua 700 unit, tahun ketiga 800 unit, tahun keempat 900 unit, dengan harga jualnya itu Rp10.000 dan biaya variabelnya itu Rp5.000, terus sedangkan biaya tetapnya atau TFC ya, atau total fixed cost-nya itu Rp1.000.000. Dan di sini juga bunganya itu 12%. Nah, ditanyakan berapa laba perusahaan dan nilai perusahaan selama 4 tahun. Baik, kita langsung masuk saja ya ke jawabannya. Nah, di sini sudah ada ya, diketahui P-nya itu tadi 10.000, yang ini harga jual ya, P tuh. Nah, terus VC-nya, variable cost-nya 5.000, terus TFC-nya 1 juta, TFC masukin, terus I-nya atau bunganya itu 12%, yang ini. Yang ini ya. Nah, terus untuk bunganya itu kita desimalkan untuk mempermudahkan kita dalam menghitungnya ya. Nah, setelah itu ditanyakan berapa laba perusahaan dan nilai perusahaan selama 4 tahun. Nah, kalian buat dulu tabel seperti ini. Nah, setelah itu, jadi tabelnya itu ada tahun-tahun, produksi atau Q, TR, TFC, TVC, TFC, TC, laba, bunga, dan juga nilai perusahaan. Nah, di sini untuk tahunnya yaitu ada 1, 2, 3, 4. Kenapa sampai 4? Karena tadi dijelaskan bahwa selama 4 tahun ya. Nah, setelah itu produksinya, Q-nya, kita ambil dari sini, yang 600, 700, 800, 900, dari tahun pertama sampai tahun keempat. Nah, kita langsung masukin, setelah itu jumlahin ya. Nah, terus TR-nya. Nah, TL atau total revenue itu didapat dari P dikali Q. P-nya mana? P-nya 10.000 dan Q-nya itu 600 ya. 10.000 dikali 600 hasilnya itu 6 juta, 10.000 dikali 700 hasilnya 7 juta, dan juga seterusnya. Terus kita masuk ke TVC ya, atau total variable cost. Nah, untuk total variable cost, rumusnya itu VC dikali Q, yaitu VC-nya 5.000, Q-nya itu 600 ya, untuk Q-nya itu 600. Nah, terus kalian kalikan saja 5.000 dikali 600 hasilnya 3 juta, 5.000 dikali 700 hasilnya 3,5 juta, dan juga seterusnya. Nah, kita langsung masuk ke TFC. Nah, TFC itu total fixed cost ya. Karena total fixed cost ini, total fixed cost itu biaya tetap ya. Jadi, dari tahun pertama sampai tahun keempat itu sama ya. Ini total fixed cost-nya itu 1 juta ya. Jadi dari tahun pertama sampai keempat sama, jadi 1 juta semua. Nah, terus untuk TC atau total cost, kita akan jadi tinggal kalian tambahkan TVC sama TFC ya. Jadi 3 juta ditambah 1 juta hasilnya 4 juta, 3.500.000 ditambah 1 juta hasilnya 4.500.000. Nah, dan juga seterusnya ya ke bawah. Dan juga kita di sini ada laba ya. Nah, laba itu dapat dari TR dikurangi TC. TR 6 juta dikurangi 4 juta hasilnya 2 juta. 7 juta dikurangi 4.500.000 hasilnya 2.500.000, dan juga seterusnya ya. Nah, terus untuk bunga atau bunganya ya, kalian tinggal kalikan saja 0,12 ya. Di sini kan bunganya 0,12. Nah, kalian itu bisa lihat di tabel VIF ya untuk bunga, atau gunain rumus ini ya. Nih. Atau gunain rumus 1 dibagi
dalam kurung 1 tambah I, terus dipangkatin 2. Nah, atau kalian bisa gunain rumus ini ya. Atau kalau di tabel VIV, kalian tinggal lihat tabelnya ya. Tapi mungkin agak kesulitannya itu ketika si tahunnya atau si persennya itu misalkan di tabel VIP-nya cuma ada sampai 10%, sedangkan kalian membutuhkan ini yang 12%. Nah, itu agak susah nyarinya kalau di tabel. Nah, solusinya, alternatifnya, kalian bisa gunain rumus ini ya. 1 dibagi dalam kurung 1 tambah I pangkat 2 ya. Jadi kalian tambahin dulu 1, misalkan ini ya, kita langsung saja ke soalnya. 1 dibagi 1 tambah I. Nah, I-nya itu kan 0,12. Nah, jadi kan 1,12. Dipangkatin 2. Terus setelah hasilnya itu, kalian baru deh 1 bagi hasil yang tadi telah dihitung ya. Nah, di sini maka didapatkanlah, oh maaf, ini bukan pangkat 2 ya, tapi N. N itu apa sih? N itu tahunnya ya. Jadi, kalian misalkan kalau nyari tahun pertama, nah, N-nya itu diisi dengan 1 gitu. Dan untuk I-nya itu bunga. Jadi bunganya kan 0,12. Jadi setiap tahun tuh paling yang berubahnya itu N-nya doang. Nah, gitu ya. Nah, setelah dihitung, maka didapatkanlah hasil untuk tahun pertama 0,893, untuk tahun kedua 0,797, terus untuk tahun ketiga 0,712, untuk tahun keempat 0,636. Nah, terus untuk nilai perusahaan, kita bisa mendapatkannya itu dari rumusnya itu untuk nilai perusahaan ya, laba dikali dengan I atau bunga. Jadi ini ya, 2 juta dikali dengan 0,893, hasilnya 1.786.000 ya. Terus 2.500.000 dikali dengan 0,797, hasilnya itu 1.992.500 dan juga seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian tinggal buat saja kesimpulannya ya. Nah, di sini jadi kesimpulannya itu yang diperoleh perusahaan Catrunada selama 4 tahun sebesar 11 juta untuk labanya ya, laba yang diperolehnya, dan nilai perusahaannya sebesar 8.140.500. Didapat dari mana? Di sini ya. Ini hasil akhirnya dari total jumlahnya. Dan juga ini. Nah, sudah selesai nomor 1. Jadi kita lanjut saja ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini soalnya itu sebuah perusahaan menjual produk sebesar 40.000 per unit, sedangkan biaya variabel per unit 15.000 dan biaya tetap 1 juta. Pajak 10% dengan tingkat produksi selama 4 tahun yang akan datang sebanyak 400 unit setiapnya. Sedangkan modal berasal dari saham biasa 500 juta dengan biaya modal 12%, obligasi 400 juta dengan modal 14%, dan saham preferen 100 juta dengan modal 9%. Berapa laba perusahaan selama 4 tahun dan berapa nilai perusahaan apabila dinilai sekarang ya. Nah, kita langsung saja masuk ya. Nah, tadi P-nya itu sudah diketahui ya, 40.000 yang ini. Jadi, harga jualnya ya, per unit, price, kalau P-nya itu. Nah, terus untuk VC, variable cost-nya, kita juga sudah ada ini.
per unitnya itu 15.000. Nah, terus untuk TFC, total fixed cost, juga sudah ditetapkan, atau biaya tetap ya. Total fixed cost itu biaya tetap, yaitu 1 juta. Nah, terus untuk T-nya itu tadi 10%. Yang ini, pajak ya. Nah, terus untuk Q-nya, di sini jelaskan sebanyak 400 unit setiapnya. Berarti semua tahun itu 400 unit ya. Kalau ada kata seperti itu. Di sini juga ada WE. Nah, WE itu adalah saham biasa. Kayak ini. Saham biasa itu WE ya. Nah, saham biasa WE. Terus untuk KE-nya itu adalah modal, biaya modal. Biaya modalnya ya, yaitu 12%. Begitu juga sama ya yang ini. Nah, untuk WD itu obligasi ya. Dan KD itu biaya modal obligasinya, terus WP itu untuk saham preference, dan KP itu biaya modal dari saham preference-nya. Nah, ditanyakan laba perusahaan selama 4 tahun dan berapa nilai perusahaannya. Nah, kita hitung dulu ya untuk ini. Kita hitung WD, WE, dan WP-nya. Nah, untuk WD-nya, kita langsung saja masukin yang ini ya. Nah, 400 juta kan untuk WE, kita lihat dari sini aja. Untuk WE, WD, maaf, 400 juta di sini. Dibagi total dari WD, WE, dan WP. Total dari WD, WE, dan WP itu 500 ditambah 400 yaitu 900 juta, ditambah 100 jadi 1000 juta kan. Nah, di sini langsung aja 1000 juta ya. Nah, setelah itu kalian tinggal bagi saja. Ini untuk yang saham maaf, untuk obligasi. Nah, ini untuk obligasi ya, WD tuh. Nah, obligasinya itu karena 400 juta, jadi tinggal kalian masukin saja 400 juta dibagi 10.000, hasilnya itu 0,4. Nah, terus untuk KD-nya tinggal 14%, jadi didesimalkan saja untuk KD-nya. Terus untuk WE, yaitu saham biasa, tadi jumlahnya itu 500 juta, dan dibagi total WD, WE, dan WP 1000 juta, maka hasilnya itu 0,5, dan untuk WP 100 juta ya, atau saham preference, dibagi 1000 juta, maka hasilnya itu 0,1. Nah, untuk KD, KE, dan KP itu tinggal kalian ubah saja bentuk persentasenya menjadi ke bentuk desimal. Nah, terus kita akan mencari WACC di sini. Nah, WACC itu rumusnya ya, rumusnya itu WD dikali dalam kurung 1 kurangi T dalam kurung KD tambah WE kali KE ditambah WP kali KP. Nah, di sini kan sudah ada ya semuanya. Tinggal kalian masukkan saja WD-nya yang ini ya. WD 0,4, satunya dari apa? Dari rumus. T-nya itu pajak yang tadi ini 10% di desimalkan menjadi 0,1 ya di sini. Terus KD-nya itu 0,14 dari 14%. Didesimalkan ya. Nah, terus ditambah 0,5 yaitu WE di sini 0,5 dikali KE yaitu 0,12 ditambah WP 0,1 dikali KP 0,09. Ya. Setelah itu kalian hitung yang ini dieksekusi lebih dulu ya. Jadi dikerjain lebih dulu. Nah, jadi hasilnya itu 0,8504 gitu ya. Ditambah 0,06 ditambah 0,009. Maka didapatkanlah hasil yaitu 0,1194 atau jika dipersenkan ya menjadi 11,94%. Jadi dikalikan 100 saja ini yang ini ya. Jadi jadinya nanti dalam bentuk persennya itu
11,94. Nah, untuk tabel ini kalian buat lagi ya, tabel yang seperti di nomor 1 ya. Di sini juga ada TR, TVC, TFC, TC, terus laba, WACC, terus nilai perusahaan. Nah, perhitungannya itu sama persis seperti soal nomor 1 ya. Cuma di sini kenapa ininya nggak beda? Dikarenakan kan tadi disebutkannya itu 400 setiapnya. Jadi 4 tahun yang akan datang sebanyak, jadi perusahaan ini memproduksi selama 4 tahun yang akan datang itu selama 400 unit setiapnya. Jadi otomatis tetap gitu sih kuantitinya. Terus untuk TR, dikarenakan kuantitinya itu tetap ya, jadi kan P-nya itu tadi 40.000 ya, P-nya itu. Dikali dengan 400, hasilnya itu 16 juta. 40.000 lagi dikali 600 di tahun kedua ya, hasilnya 16 juta. Jadi sama ya, kalian turunin aja semuanya gitu ya. Nah, terus untuk TVC atau total variable cost, kalian tinggal kayak rumus tadi, VC dikali Q. VC-nya berapa? Di sini VC-nya itu 15.000 dikali Q 400 ya. Maka sama ya. Dikarenakan sama, Q-nya pasti hasilnya juga sama, ke bawahnya juga 6 juta ya. Nah, terus total fixed cost tadi TFC-nya itu 1 juta, dikarenakan yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi karena total fixed cost itu biaya tetap, jadi setiap tahunnya itu bakalan sama, yaitu 1 juta sampai ke tahun keempat. Nah, untuk TC juga total VC ditambah total TFC. Jadi sama ya, untuk rumusnya sama dan juga pengerjaannya sama. Setelah kalian dikarenakan TVC sama TFC-nya itu sama ya, jadi ya udah kalau misalkan udah dijumlahin pasti ke bawahnya juga sama, begitupun juga laba ya. Nah, terus di sini cuma yang membedakan itu persentasenya ya. Nah, di persentasenya itu kan tadi kalian bisa gunain rumus ini ya. Nah, atau VIF juga sama ya. Nah, setelah itu kalian tinggal masukin saja ya. Jadi masukin saja ke rumus. Setelah kalian masukin ke rumus atau melihat tabel VIF-nya, maka kalian akan mendapatkan hasil di tahun pertama itu 0,893, di tahun kedua 0,798, di tahun ketiga 0,713, di tahun keempat 0,637. Setelah itu kalian tinggal kalikan saja dengan laba ya. Untuk mencari perusahaan tinggal kalian kalikan laba dengan bunga. Jadi ini dengan ini kayak tadi aja. Nah, setelah kalian kalikan maka didapatkanlah hasil dari di tahun pertama 8.037.000, di tahun kedua 7.182.000 dan juga seterusnya. Maka di sini kalian bisa langsung simpulkan, jadi laba perusahaan selama 4 tahun adalah sebesar 36 juta. Didapat dari sini. Dan nilai perusahaan sebesar 27.369.000. Di sini ya. Dan juga ini. Nah, terus kita langsung saja masuk ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kalian tinggal, di sini tuh ditanyakannya itu strategi. Mana sih? Nah, ini ya. Nah, di soal nomor 3 itu kita akan membahas mengenai elastisitas hubungannya dengan kewirausahaan. Nah, jadi mahasiswa kewirausahaan manajemen PEB ya, kerjasama dengan PT Sekawan dengan cara penjualan produk untuk nilai dari segi seni, teknik, dan strategi pemasaran. Harga per paket produknya yaitu 150.000, besaran
berdasarkan hasil evaluasi 2 minggu pertama kelas A dan kelas B ya, memasarkan pada konsumen tipe yang berbeda. Dan harga yang ditawarkan juga berbeda, yaitu seperti pada tabel di bawah ini. Nah, ini untuk harga yang kelas A ya. Ini untuk kuantitinya. Ini untuk harga kelas B dan juga ada kuantiti kelas B. Kita langsung saja masuk. Jadi kan tadi ada dua ya. Jadi ada P1, P2, Q1, Q2 untuk kelas A dan juga untuk kelas B juga sama ya. Ada P1, P2, Q1, Q2. Kalian masukin saja yang tadi. Ini Q1-nya ya, yang price awal. Ini P2 ya. Dan ini Q1, ini Q2 gitu ya. Setelah kalian masukin, kalian tinggal jawab saja di sini strategi meningkatkan pendapatan kelas A. Jadi cari EPA-nya. Yaitu rumusnya itu Q2 dikurangi Q1 dibagi P1 dikurangi dibagi P2 kurangi P1 kali P2 dikali Q2 ya. Di sini ya. Dibagi Q2. Nah, setelah itu tinggal masukin saja, tinggal jumlahkan saja hasilnya 100 sama min 100.000, terus 200.000, 400 dicoret-coret, maka hasilnya itu sama dengan min 2/4. Artinya itu inelastis. Kenapa inelastis? Karena min 2/4 itu kan kurang dari 1 ya. Jadi masuknya itu ke inelastis. Karena 2 dibagi 4 itu 0,5 ya. Jadi dikarenakan EPA bernilai 2 min 2/4 yaitu inelastis, maka meningkatkan pendapatan kelas A itu harus dinaikkan harganya gitu ya. Nah, terus untuk strategi meningkatkan pendapatan kelas B, cari EPB-nya ya. Di sini tinggal 300 ya. Dikurangi 200 yaitu Q2 dikurangi Q1 ya untuk EPB. Lihat. Q2 dikurangi Q1. Maaf, Q2 ini ya, yang 300, Q1-nya itu yang 200. Nah, 300 dikurangi 200, terus di sini ada P2 dikurangi P1 ya. Maka hasilnya itu P2 ini, P1 ini ya. Terus kalian kalikan dengan P2 dibagi Q2. P2 ini 300.000 ya. Q2-nya 300. 300.000, 300. Nah, setelah itu coret-coret, maka dihasilkan hasilnya itu min 1, yang artinya elastis. Karena elastis ya, untuk 1. Maaf, kalau 1 itu bukan elastis, tapi unitary. Ya, kalau 1. Nah, dikarenakan EPB bernilai 1, yaitu unitary, maka untuk meningkatkan pendapatan kelas B, tidak perlu menaikkan atau menurunkan harganya. Gitu ya. Nah, terus kita langsung saja masuk ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini diketahui R, ya. Kita soalnya itu ini ya. Akan membahas mengenai elastisitas hubungannya sebagai manajer produksi. Jadi PT Sido Muncul memproduksi tolak angin dengan tingkat produksi per minggunya itu sebagai berikut, yaitu Q sama dengan R pangkat 2 ditambah M pangkat 2 tambah 10 MR, di mana R tenaga kerja robot dengan 70 jam kerja, sedangkan M tenaga manusia dengan 20 jam kerja. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalian ketahuin dulu, R itu tenaga kerja robot 70 jam kerja, terus M itu tenaga manusia 20 jam kerja, terus tadi terdapat persamaan kalian di sini ya, Q-nya itu
R pangkat 2 tambah M pangkat 2 tambah 10 MR. Nah, terus kalian langsung saja ya, turunkan dulu yang R. Jadi kita akan cari yang ada variabel R-nya. Nah, di sini untuk ada variabel R-nya itu ini ya. Jadi 2R. Nah, jadi caranya itu kan di sini itu 2 ya, pangkatnya itu 2. Kalian tinggal ke depanin yang 2-nya, terus dikarenakan di sini sudah kedepanin, otomatis kan ada di dalam rumusnya itu, jadi si 2 ini harus dikurangi 1. Jadi 2 kurangi 1 yaitu 1. Nah, karena 1 itu bisa tidak perlu ditulis, maka kalian jadi tulis aja 2R. Nah, kalau misalkan di sininya pangkatnya 3, kalian kedepanin angka 3-nya. Jadi di sini 3, terus tinggal 3 yang ini pangkatnya itu dikurangi 1, jadi 2 kan. Jadi hasilnya itu 3R pangkat 2 gitu. Kalau pangkatnya 3, dikarenakan pangkatnya 2, jadi hasilnya itu 2R. Dikarenakan untuk yang M pangkat 2 itu tidak ada variabel R-nya, maka otomatis dia akan 0. Nah, terus ditambah 10 MR. Ini ada R-nya, jadi kita hilangkan saja, jadi 10 M gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang turunan M ya. Di sini akan menurunkan M-nya. Nah, dikarenakan R pangkat 2 itu nggak ada M-nya, nggak ada variabel M, jadi otomatis 0. Terus ini seperti yang tadi, yang cara awal, jadi 2M, terus ditambah 10R. Dikarenakan yang M-nya yang dihilangkan ya. Nah, setelah itu kita cari Q, langsung masukin saja ya persamaan ini. Nah, persamaan ini masukin lagi ya. Kalian masukin saja. R-nya itu tenaga kerja robot tadi dengan 70 jam kerja di pangkat 2. Terus M-nya tenaga kerja manusia dengan 20 jam kerja di pangkat 2. Ditambah 10 MR. M-nya 20 dan R-nya 70. Maka didapatkanlah hasil 4.900 ditambah 400 ditambah 14.000. Maka hasilnya itu 19.300. Nah, terus untuk yang ditanyakan ya, untuk yang A itu berapa marginal produk robot, dan juga yang B itu berapa marginal produk tenaga kerja manusia. Nah, untuk marginal produk robot, kalian tinggal ini ya, yang telah diturunkan tadi, kalian kesiniin lagi, ke sini, turun ke bawah. Nah, terus kalian tinggal masukin saja 2R, 2 di R-nya tadi 70, terus ditambah 0, ditambah 10, tadi M-nya 20, jadi hasilnya itu 340 robot per minggunya. Nah, terus untuk MPM, kalian juga tinggal ini, turunin lagi. Nah, setelah itu tinggal dimasukin ya. 0 ditambah 2M, yaitu 2 dikali 20, terus 10R ditambah 10 kali 70. Maka hasilnya itu 740 tenaga manusia per minggunya. Terus di sini untuk yang C dan D ditanya rata-rata atau average ya, produk tenaga kerja robot dan juga produk tenaga kerja manusia untuk yang D. Nah, di sini APR-nya kalian tinggal Q dibagi R. Q-nya itu yang mana? Q-nya itu yang ini ya. Nah, Q-nya itu yang ini. Nah, setelah itu dibagi R kan ya. Jadi, untuk yang ini kan R kuadrat ya awalnya. Dibagi L, jadi tinggal dihilangkan R-nya. Jadi, gak R pangkat 2 lagi. Kalian tulis saja R di sini. Terus yang M2, dikarenakan gak ada variabel R-nya, maka tulis lagi M pangkat 2 dibagi R, terus ditambah 10 MR kan tadinya. Nah, dikarenakan dibagi R, jadi hapus R-nya. Dibagi R-nya, jadi 10 M. Gitu ya. Setelah itu tinggal kalian masukin lagi R-nya 70, M pangkat 2-nya 20 pangkat 2, terus R-nya 70, ditambah 10 M. Jadi 10 kali 20.
maka hasilnya itu 275,71 robot per minggu. Begitu juga yang APM ya. Tinggal Q dibagi M. Dikarenakan R pangkat 2 itu tidak ada M-nya, jadi dibagi saja langsung R pangkat 2 dibagi M, ditambah tadinya ini M pangkat 2, dikarenakan dibagi M, jadi M saja, ditambah 10 RM kan ya tadinya, jadi 10 R saja gitu. Nah, terus kalian tinggal masukin R-nya 70, pangkat 2 dibagi 20, tambah 20 untuk M-nya, ditambah 10 kali 70, yaitu kali R. Terus di sini dapatkan setelah itu lanjutin ya perhitungannya, 4.900 dibagi 20 ditambah 20 ditambah 700. Nah, di sini 9.065 tenaga kerja manusia per minggunya gitu ya. Nah, terus di sini berapa elastisitas tenaga kerja robot dan berapa elastisitas tenaga kerja manusia ya. Di sini akan dibahas mengenai ER dan EM gitu ya. Nah, untuk ER, kalian tinggal MPR dibagi APR. MPR-nya yang mana? Yang tadi di atas. Ini ya. MPR dibagi APR. APR-nya berapa? 275,71, terus MPR-nya 340. Jadi tinggal 340 dibagi 275,71, maka hasilnya itu 1,23. Dikarenakan 1,23 itu lebih dari 1, yaitu artinya elastis ya. Nah, terus untuk EM ya, yaitu MPM dibagi APM. MPM ini dibagi APM. MPM-nya itu kan 740, terus APM-nya itu 965. 740 dibagi 965, maka hasilnya itu 0,77. Yang artinya itu inelastis ya, dikarenakan kurang dari 1. Jadi untuk mengukur elastisitas itu, jika lebih dari 1 itu adalah elastis. Jika 1 itu adalah unitary, dan jika kurang dari 1 itu adalah inelastis ya. Dan untuk min itu tidak mempengaruhi ya. Kalian misalkan mau ini min 1,23 itu tetap masuknya itu elastis ya. Nah, terus di sini untuk G dan H-nya itu apa nama elastisitas robot dan apa nama elastisitas tenaga kerja manusia. Tadi sudah disebutin ya di atas. Maka jadi untuk tenaga kerja robot yaitu elastis karena 1,23 itu lebih besar dari 1. Dan untuk yang manusia itu inelastis karena 0,77 itu kurang dari 1. Nah, terus ini untuk I-nya, apa strategi saudara untuk PT Sido Muncul untuk meningkatkan produktivitas dalam hal tenaga kerja robot dan juga dalam hal tenaga kerja manusia? Nah, jadi dikarenakan tadi elastis ya untuk tenaga kerja robot, maka untuk meningkatkan produktivitas dalam hal tenaga kerja robot, PT Sido Muncul itu perlu menambah jam kerja. Dan untuk tenaga kerja meningkatkan produktivitas dalam tenaga kerja manusia ya, PT Sido Muncul itu perlu mengurangi jam dari tenaga kerja manusia. Jadi, kalau elastis itu menambah, dan kalau misalkan inelastis berarti mengurangi. Dan kalau kalian mendapatkannya unitary, berarti kalian tidak menambah, tidak juga mengurangi gitu ya. Terus kita lanjut saja ke yang terakhir ya. Poin terakhir, apa saran saudara pada PT Sido Muncul untuk meningkatkan produktivitas terhadap tenaga kerja robot dan juga tenaga kerja manusia? Nah, jadi di sini untuk meningkatkan produktivitas di PT Sido Muncul, sebaiknya perusahaan mengurangi tenaga kerja manusia dan menggantikannya dengan tenaga kerja robot. Karena di sini, dari sininya ya, dari J sama I juga sudah kelihatan, untuk produktivitas tenaga kerja manusia, PT Sido Muncul lebih baik mengurangi gitu ya. Dan untuk tenaga kerja robot, menambah jam kerja ya. Jadi di sini dapatkanlah hasil atau kesimpulannya seperti ini. Nah, sudah ya. Maka ini adalah soal penutup dari pertemuan kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.